Halo sobat Warawiri Fishing, balik lagi di channel Warawiri Fishing Official, channel pemersatu angler Galatama. Nah, di video kali ini kita akan mengulas atau membuat atau mengulik atau cara membuat umpan dari sasak lele, salah satu umpan Galatama lele yang terbukti gacor. Dan umpan ini sudah kita gunakan di video beberapa waktu lalu. Ini ya thumbnailnya ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton silahkan disimak. Nah, bahan yang kita gunakan di sini adalah kita menggunakan 2 ekor lele dengan ukuran masing-masing sekitar 750 gram. Jadi 2 ekor lele ini ukurannya sekitar ya 1,5 sampai 2 kilogram lah ya. Karena kemarin lupa saya timbang. Nah, ini kepalanya ada 2 nih. Ini membuktikan bahwa ikan ini terdiri dari 2 ekor dan sudah kita potong 3, bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Dan untuk bumbu yang kita gunakan di sini ada serai sebanyak inilah. Untuk daun jeruk sekitar 10 helai. Ada 3 siung bawang putih dan ada 3 bungkus Royco rasa sapi. Nah, di sini juga kita menggunakan daun salam. Ini sekitar 10 helai juga daun salam. Dan ada garam dapur dan juga di sini ada penyedap rasa. Nah, cara menggunakannya pertama-tama di sini kita iris dulu bawang putihnya. Kita irisnya asal-asalan aja teman-teman ya. Yang penting ini ya diiris lah intinya tuh diiris. Nah, setelah bawang putihnya sudah kita iris, asal aja kita irisnya di sini. Lalu kita panaskan nih teman-teman nih. Kita panaskan airnya. Ini airnya ukurannya segini nih. Ini sekitar berapa nih kira-kira nih? Mungkin sekitar 3 liter ya teman-teman ya. Ya, untuk panci ukuran segini, jangan terlalu banyak juga airnya. Jadi kita panaskan dulu airnya sampai mendidih. Kita tunggu airnya mendidih sambil kita menyiapkan bahan-bahan yang kita perlukan. Nah, setelah airnya mendidih seperti ini, lalu kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan. Di sini serehnya kita masukkan. Nah, untuk apinya ini kita pergunakan api sedang ya teman-teman ya. Jangan terlalu besar apinya. Jadi kita gunakan api sedang. Selanjutnya bawang putih yang sudah kita cacak atau kita iris tadi kita cemplungin semuanya. Ini aromanya udah mulai keluar nih teman-teman nih. Nah, setelah bawang putih kita cemplungin, ini bebas kita pilih mau nyemplungin apa lagi. Cuma di sini saya pilih untuk nyemplungin Royco-nya nih sebanyak 3 saset. Kita cemplungin aja langsung semuanya, 3-3-nya kita potong, langsung kita tuang isinya ke dalam air yang sudah mendidih. Nah, setelah Royco sudah kita campur semua, warna airnya sudah mulai berubah. Selanjutnya kita masukkan daun salam. Ini sekitar 10 lembar daun salam kita masukkan biar aromanya makin mantap. Juga di sini ada daun jeruk kita masukin juga. Nah, selanjutnya ini kita pakai garam. Di sini kita pakai garam dapur. Ini garamnya sekitar 2 sampai 3 sendok makan. Ini garamnya 2-3 sendok makan. Ya, 2 sendok makan cukup lah. Nanti kalau kurang kita tambahin lagi 1 sendok makan. Nah, untuk penyedap rasanya juga sama. Kita gunakan sekitar 2 sendok makan ya teman-teman ya. Ini untuk menambah aroma gurih. Kita bicara aroma ya, karena lele nggak tahu rasa. Lele hanya mendeteksi umpan tuh dari aroma. Jadi di sini kita maksimalkan aromanya dengan bawang putih, Royco, terus ada penyedap rasa, serai, daun salam. Itu aroma yang menurut saya luar biasa tajam.
Nah, setelah mendidih dan setelah semuanya sudah masuk, selanjutnya lelenya kita masukkan ke dalam panci yang sudah berisi bumbu-bumbu dapur tadi. Nah, kita masukkan semuanya pelan-pelan, awas jangan sampai tangan kita ikut nyemplung ya teman-teman ya. Nah, setelah lelenya masuk semuanya, kita aduk-aduk pelan-pelan. Dan jangan lupa, ini yang perlu teman-teman ketahui, untuk durasinya di sini memang tidak ada patokan ya teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan tidak ada patokan durasi. Cuma di sini saya menggunakan merebus umpan ini sekitar kurang lebih 10 menit ya, sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Nah, setelah 10 sampai dengan 15 menit ini kita cek. Di sini saya menggunakan penjepit sama garpu. Nah, untuk mengecek tingkat kematangannya. Nah, untuk tingkat kematangan di sini saya sarankan hanya sampai 70 sampai dengan 80%. Jangan 100% atau terlalu matang, karena kalau terlalu matang nanti susah disindiknya teman-teman. Jadi usahakan tingkat kematangannya hanya sampai di 80% saja, biar nanti pada saat disindik tuh enggak gampang hancur dagingnya. Sekali lagi untuk durasinya ini sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Ini yang cara masak ini ya, cara masak saya ya. Ya mungkin di tempat teman-teman beda, karena mungkin dalam penggunaan api dan lain macam sebagainya. Nah, ini bagian kepala juga sudah cukup menurut saya. Ini sudah kematangannya sudah cukup. Lalu kita taruh di wadah, semuanya kita angkat. Kita taruh di wadah yang tadi buat naruh ikan lelenya. Sekali lagi untuk durasi merebus ini antara 5 sampai dengan 15 menit, mungkin beda-beda ya tempatnya ya. Oh ya, jangan lupa setelah semuanya matang, jangan lupa kompornya kita bersihkan biar kita nggak kena marah. Oke teman-teman, jadi ini adalah umpan sasak lele yang sudah matang dan aromanya ini luar biasa. Ini aromanya tuh, aduh, jadi pengen kita makan sendiri ya, karena memang ini steril ya. Ini mantap lah pokoknya. Oke. Nah, setelah tadi lelenya kita tunggu sampai dengan dingin, ini selanjutnya kita mau bikin kuahnya nih teman-teman nih. Jadi untuk kuahnya di sini kita siapin 1 butir telur dan lemak kuda, juga seperangkat esen. Nah, jadi teman-teman bebas mau menggunakan 1 atau 2 butir telur juga boleh. Cuman saya di sini menggunakan 1 butir telur ayam. Nah, ini kita pisahkan dulu putih dan kuningnya. Untuk telurnya bebas mau gunakan telur bebek juga boleh. Cuma karena saya adanya telur ayam, jadi saya gunakan telur ayam aja nih teman-teman nih. Jadi kita masukkan kuningnya dulu. Kenapa putihnya saya pisahin dulu? Nanti putihnya akan kita campur belakangan ya. Karena untuk menyampur dengan lemak kuda ini kalau ada putihnya nanti agak sulit. Jadi biar kuningnya dulu aja yang nanti kita aduk dengan lemak kuda. Ini lemak kudanya akan kita pakai sekitar 50 gram. 50 gram lemak kuda untuk campuran telur ayamnya 1. Kalau teman-teman mau menggunakan 2 telur ayamnya, mungkin lemak kudanya bisa semuanya aja sekitar 100 gram. Tapi penggunaannya jangan sekaligus ya. Penggunaannya mungkin nanti bisa pada saat di tengah permainan aromanya sudah berkurang, bisa ditambah lagi. Nah, selanjutnya kita aduk rata dulu. Ini antara kuning telur dan lemak kudanya. Ini kalau udah tercampur rata, waduh, luar biasa banget nih teman-teman nih. Untuk kuahnya, ini saya sarankan banget menggunakan kuah ini karena bisa menambah aroma. Nah, setelah kondisinya sudah tercampur rata seperti ini, lalu putih telurnya kita campur lagi di sini. Nah, ini karena sudah nyampur ya tadi kuning sama lemak kudanya. Selanjutnya putih telurnya tinggal kita aduk-aduk aja di sini. Karena putih telur tuh agak susah teman-teman, kalau kita campur dengan lemak kuda tuh agak sulit. Jadi kuningnya dulu kita dahulukan.
Nah, setelah semuanya sudah dirasa tercampur, selanjutnya kita pergunakan seperangkat esen. Nah, di sini saya menggunakan esen COD merah. COD merah ini sebanyak 1 tutup botol. Nah, jadi untuk esennya ini mungkin teman-teman punya esen kepercayaan sendiri di rumah, silahkan. Nah, karena saya biasa menggunakan esen COD, jadi saya pergunakan esen COD merah 1 tutup botol. Untuk esen COD putihnya, aroma amisnya di sini saya kasih 20 tetes untuk menambah aroma amis gurihnya. Udah mantep banget pokoknya deh ini. Selanjutnya ada ini sodokannya. Di sini ada belenok. Kita kasih 10 tetes aja ya teman-teman ya. Setelah seperangkat esen tadi sudah kita campur atau sudah kita tetesin, kita aduk rata lagi teman-teman. Nah, setelah kondisinya sudah rata seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita balurin ke lele yang sudah dingin ini teman-teman. Tinggal kita tuang aja, kita balur-balur seperti ini sampai dengan merata ke semua bagian atau ke semua sisi dari ikan lele ini. Nah, untuk tingkat kematangannya sekali lagi usahakan hanya sampai 80% aja teman-teman, biar nggak gampang hancur. Karena kalau kita balurin gini, kalau dia terlalu mateng, itu saya jamin gampang hancur nih teman-teman nih. Tapi kalau teksturnya seperti ini, insya Allah dia kuat kalau dibalurin seperti ini sambil dipegang-pegang. Nah, setelah semuanya kondisinya sudah dibalurin kuah tadi, hasilnya seperti ini. Dan ini mantap sekali hasilnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita simak video berikut ini. Nah, setelah tadi teman-teman simak video yang barusan, itu adalah video yang saya buat tadi malam pada saat kita proses umpan ini. Jadi umpannya udah kita taruh begitu bikin, selesai itu kira-kira kurang lebih tuh jam 2 malam. Terus kita dinginin, kita masukin ke lemari es biasa. Jadinya seperti ini. Ini adalah umpan yang mau kita pakai. Tuh, ini yang udah kita masukin lemari es ya. Jadi agak-agak beku gimana gitu kondisinya. Tapi nggak apa-apa. Nah, untuk cara penggunaan dari sasak lele ini nanti kita bakal potong-potong dadu. Kita potong-potong, jadi biar mempermudah pada saat pemasangan kailnya. Karena kalau kita begini aja nanti agak sulit masang mocel ini tuh males banget. Pada saat mau ini masang kail terus kita pocelin lagi, kayaknya malas banget. Jadi saya memilih untuk kita gunting-gunting dadu, karena sasak lele ini teksturnya tuh dia padat ya, beda sama sasak ikan mas. Dia lebih gampang hancur kalau sasak ikan mas, tapi kalau sasak lele ini dia teksturnya tuh padat, jadi digunting tuh masih kaku lah. Nah, untuk bagian kepalanya, nah ini nanti kita ambil dagingnya, terus ini siramannya nih ya, siramannya yang kita bikin semalam. Jadi daging nanti kita ambil, untuk jeroannya sama kepalanya nanti kita simpan, cuma kita bawa ke empang ini buat ngebom nanti. Oke, kita langsung ambilin aja nih dagingnya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, nah ini kan daging ini bagian ekor ya. Ini bagian ekor, kita ambil aja begini.
Kita ambil begini, kita gunting. Ini kita gunting aja. Fungsinya cuman satu, biar mempermudah aja. Jadi nanti kita tinggal ngambil sindik gitu aja. Kalau saya begitu. Guntingnya ya jangan terlalu kecil ya. Jangan terlalu kecil tapi jangan terlalu besar juga. Nah, kalau tadi bagian ekor, ini sekarang kita ambil ke bagian badan. Nah, ini bagian badan udah pasti dagingnya banyak banget tuh ya. Kita pocel aja nih bagian bagian badannya. Nah, yang kayak gini kulit-kulitnya nih kita pocel dan nanti buat ngebom kita. Nah, sama kita gunting-guntingin aja seukuran mata kail, ukuran dadu lah. Dan untuk sasak lele ini tuh, dia karakternya dagingnya tuh padat, jadi nggak gampang hancur. Jadi aman dipotong-potong seperti ini. Nah, setelah tadi bagian ekornya udah, bagian badan udah, sekarang kita masuk ke bagian kepala. Jadi bagian-bagian kepala ini ada, dari bagian kepala ini ada yang daging bisa kita ambil. Kita bongkar dulu. Bagian sininya masih dagingnya nih, bisa kita ambil. Oke teman-teman, jadi ini dagingnya udah kita pocelin semua. Nah, ini daging yang mau kita pakai nanti. Dan ini adalah apa sih sisaannya nih? Ini sisaannya nih, sediaknya. Jadi ini adalah daging yang kita pocelin tadi. Jadi bentuknya kayak gini nih, ya, potongan-potongan dadu ya, tinggal disindik aja ke kail. Ini mantap nih, ini ke kail. Aromanya ada semua aromanya di sini. Nah, ini ancurannya ya, ini ancurannya atau tulang-tulangannya. Nah, ini nanti yang bakal kita siram pada saat kita baru duduk di lapak. Nah, ini kita buang aja, kita buang di titikan kita ya. Ini kita buang nanti di titikan kita. Oke teman-teman, demikian video pembuatan umpan sakle atau sasak lele versi komplit. Berikut siramannya dan sudah diinepin juga satu malam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menambah informasi buat kita semua tentang umpan galatama lele. Silakan mencoba buat teman-teman yang ingin mencoba, mudah-mudahan juga cocok di tempat teman-teman. Oke, demikian, salam warawiri fishing, salam silaturahmi tanpa batas.